Assalamualaikum, yo, sahabat cerita cerdas, kembali lagi nih dengan info kekinian yang bakal bikin kalian makin cerdas. Kali ini, kita bakal bahas tentang sosok legendaris yang gak asing lagi buat kita semua, yaitu Presiden pertama Indonesia, Soekarno alias Bung Karno. Siapa sih yang gak kenal sama Bung Karno? Karismatik abis dan jadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Begitu, gengs. Tapi, tahu gak ya, asal-usul nama Karno itu ternyata keren banget. Nah, lo bisa nemuin nama Karno itu dalam kisah epik Mahabharata lo. Dikutip langsung dari buku keren berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis sama Soekarno sendiri bareng Cindy Adama. Ternyata Karno itu artinya, siap-siap ya, guys, telinga. Iya, lo gak salah dengar. Jadi, nama Karno itu bermakna telinga. Buku keren itu juga jelasin lebih lanjut gimana asal-usul kata Karno bisa jadi arti telinga. Wah, bener-bener bikin kita terpukau sama pengetahuan baru ini, ya gengs. Jadi, next time kita dengar nama Bung Karno, jangan lupa ngingetin diri kita sendiri, bahwa di balik nama yang keren itu ada arti yang dalam, guys. Nah lo, siapa sih Karna sebenarnya dalam cerita Mahabharata? Karena tuh sosok pahlawan gokil, dalam kisah klasik Mahabharata, dia punya reputasi sebagai orang yang keren abis, kuat dan loyal banget sama teman-temannya serta prinsip hidupnya. Karena juga terkenal dengan skill dan keberaniannya yang enggak bisa dianggap remeh. Jadi begini ceritanya, karena lahir dari hubungan antara Batara Surya, Dewa Matahari, sama cewek cakep bernama Kunti. Ceritanya, si Batara Surya langsung jatuh cinta begitu lihat Kunti, sampai akhirnya Kunti hamil meski masih perawan. Ay kebanget kan? Makin seru nih ceritanya. Dimana Karna bakal jadi tokoh hebat dalam Mahabharata dengan segala tantangannya? Nah, kalau lo penasaran, ayo terus pantengin cerita kita di sini. Check this out, gengs. Batara Surya bener-bener kreatif nih dalam cari solusi biar tanda keperawanan Putri Kunti tetap terjaga. Meski enggak biasa, dia temuin cara yang pas. Anaknya bakal lahir, tapi enggak lewat proses biasa loh. Nah, soal nama Soekarno, ternyata punya kisah seru juga dari sang ayah, Raden Sukemi Sosrodihardjo. Dia tuh nyantumin huruf O buat gantiin huruf Adikusno. Gak ada masalah deh, menurut dia, yang penting baik atau paling baik kan? Keren banget kan cerita di balik nama Bung Karno? Terus, jangan lupa juga, sebelumnya namanya Kusno, tapi diubah karena Bung Karno sering banget kena penyakit. Wah, kebal banget. Ya, genge. Walau di masa-masa susah gitu, penyakit kayak malaria, disentri, sampai berbagai penyakit lainnya pernah dia alami. Tapi tetap semangat terus. Pokoknya, dari nama sampai cerita kesehatannya, semuanya bikin kita tambah kagum sama Bung Karno deh. So, selalu semangat kayak Bung Karno ya, gengs. Pas waktu ngasih nama Soekarno, bapaknya Bung Karno berharap banget anaknya bakal jadi patriot yang hebat dan pahlawan buat rakyat. Dan bener aja, harapan itu kesampaian. Gak ada di orang Indonesia yang gak kenal sama Soekarno alias Bung Karno. Ia emang jadi ikon besar yang dicintai semua orang di Indonesia. Karir Soekarno memang penuh perjalanan yang menarik, gengs. D.R. Soekarno atau biasa disebut Soekarno, nama asli Kusno Sosrodihardjo lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pada usia 69 tahun. Beliau adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Tapi lo tau gak, gengs? Karirnya nggak selalu mulus. Pada tahun 1967, pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dalam sidang umum keempat. Akibatnya, beliau diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden dalam sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama. Dan gantinya, Soeharto yang mengambil alih sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun begitu, peran dan pengabdian Soekarno dalam memimpin Indonesia selama lebih dari 2 dekade tetap meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa, biarpun ada pasang surut. Semangat beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, gengs, cek nih, di beberapa negara barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis jadi Acemet Soekarno, gimana bisa ya?
Jadi ceritanya, waktu Bung Karno pertama kali ke Amerika Serikat, ada beberapa wartawan yang bingung, nama lengkapnya si Bung Karno apa sih? Mereka nggak ngerti kalau di Indonesia, ada kebiasaan pakai satu nama aja atau bahkan gak punya nama keluarga. Jadilah salah satu dari mereka nambahin nama Acemet di depan Soekarno. Gak nyangka kan? BTW, menurut cerita yang diceritain Bung Karno sendiri, nama Acemet dia dapetin pas lagi nunaikan ibadah haji. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau nama Acemet itu ditambahin sama diplomat-diplomat muslim dari Indonesia yang lagi berjuang buat negara kita di luar negeri. Mereka nyoba ngasih pengakuan kedaulatan negara Indonesia ke negara-negara Arab gitu loh. Jadi, dari cerita unik ini, kita bisa lihat gimana nama dan identitas Bung Karno sampai ke luar negeri, gengs. Seru banget kan?